Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Tulung Agung. Pasar Wage Tulung Agung tempo dulu. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Pasar Wage Tulung Agung tempo dulu. Mengenal Pasar Wage Tulung Agung. Pasar Wage Tulung Agung merupakan salah satu saksi bisu dari banjir Tulung Agung. Banjir yang sering menjadi langganan bagi warga Tulung Agung dan sekitarnya, diakibatkan oleh kurang efektifnya saluran pembuangan air pada saat itu. Hingga saat dibuka bendungan Niama sebagai respon dari banjir Tulung Agung, sehingga Tulung Agung dapat sembuh dari sakitnya. Pasar Wage Baru Tulung Agung. Di dalam penampilan Pasar Wage pada tahun 2012 yang merupakan dokumentasi dari Ibnu Haya, terdapat tulisan Pasar Wage Baru Tulung Agung. Hal ini sebagai respon terhadap Pasar Wage Lama yang pernah kebakaran pada tahun 2001 atau kurang lebih pada tahun-tahun tersebut. Ini dikarenakan oleh aksi kurang waspada pada salah satu penjual di Pasar Wage. Konsleting menjadi sebab utama kebakaran. Setelah renovasi berjalan, maka nama baru disematkan pada Pasar Wage di Tulung Agung ini. Ini merupakan lokasi Pasar Wage Tulung Agung, baik saat Pasar Wage Lama maupun saat Pasar Wage Baru. Terletak di Jalan Wage Rutlow Supermat. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itulah sekilas tentang pengertian pasar yang kita dipakai oleh masyarakat secara umum. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pertemuan antara penjual dan pembeli bisa berlangsung selama 24 jam. Bahkan setiap saat bisa bertemu. Dan pasar pun bisa dibuka selama 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Apa yang mengakibatkan hal itu? Karena teknologi yang mengiring zaman ke zaman, hingga tahun-tahun yang seseorang kian akrab dengan laptop, jaringan internet, serta mKMK, hal yang membuat kita semakin mudah menjangkau mana saja dan kapan saja. Namun, di Tulung Agung terdapat pasar yang secara tradisional didefinisikan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli fisikal atau secara fisik. Salah satu pasar yang besar di Tulung Agung adalah Pasar Wage. Pasar Wage Tulung Agung punya potret tempo dulu, saat-saat Tulung Agung masih akrab dengan banjir. Ternyata pada tahun 1954, Pasar Wage Tulung Agung sudah berdiri dan merupakan salah satu bangunan yang menjadi kunjungan sehari-hari warga Tulung Agung untuk saling berjual beli. Hal ini dalam foto di bawah ini akan saya tampilkan foto Pasar Wage setelah 58 tahun
berikutnya yang telah melalui masa-masa perubahan. Sosok Pasar Wage Tulungagung. Selain tempat berdagang, Pasar Wage Tulungagung juga menyediakan fasilitas yang memadai seperti tempat parkir yang tersedia 5 tempat parkir dan yang dikelola oleh pihak Pasar Wage Tulungagung, yaitu 4 tempat parkir untuk pembeli dan pedagang yang berada di pintu masuk Pasar Wage Tulungagung. Di pojokan samping Pasar Wage, di samping gerbang belakang Pasar Wage, di barat Pasar Wage Tulungagung juga tersedia tempat parkir untuk para pegawai pasar. Tetapi tempat parkir yang disediakan oleh pihak pasar tidak terlalu luas. Tempat parkir yang di depan pintu masuk hanya dapat menampung kurang lebih 50 kendaraan. Jalur distribusi barang kepada konsumen di Pasar Wage. Pasar Wage Tulungagung merupakan salah satu pasar yang banyak diminati oleh masyarakat, karena di Pasar Wage Tulungagung terdapat banyak pedagang yang berjumpa dengan berbagai macam barang dagangan yang dijual. Mayoritas penduduk di Pasar Wage melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dagangan yang telah diperoleh pedagang di Pasar Wage Tulungagung akan dijual kepada pedagang dan konsumen. Akhirnya, di mana dagang yang akan dijual kepada pedagang yang akan dijual kembali maka bersifat grosir. Permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Wage Tulungagung. Permasalahan sosial ekonomi Pasar Wage Tulungagung yang mencakupi persaingan yang ketat dengan pusat pembelanjaan modern, pergeseran pola hidup masyarakat yang lebih modern dan tuntunan zaman dengan mengikuti tren yang mana hanya tersedia di pusat pembelanjaan modern. Tuntunan konsumen akan kualitas barang dan kebersihan lingkungan. Tuntunan konsumen akan kebutuhan, keamanan dan ketertiban. Kurang ada kesadaran diri dari pedagang. Pemahaman etika jual beli pada pedagang. Pemahaman merupakan kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Pemahaman sangat diperlukan dalam kegiatan segala hal transaksi jual beli. Karena apabila memiliki pemahaman tentang apa yang akan dilakukan, maka akan lebih mudah dalam menjalankan kegiatan tersebut. Pemahaman akan etika bisnis pada pedagang sangat berpengaruh pada kelancaran bisnis yang dijalankan. Dalam menjalankan bisnisnya, mereka tidak hanya bertujuan untuk mencari untung semata, akan tetapi bagaimana bisnis itu berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.